Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, tengah menikmati hari-hari yang membahagiakan bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian muliakan, orang-orang yang kalian hormati. Doa dan harapan saya selalu, semoga kita semua senantiasa diberikan usia yang panjang, amal yang sholih, rezeki yang luas dan barokah, putra-putri yang sholih dan sholihat. Dan seandainya Allah memanggil kita, moga-moga dipanggil dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri juga pemirsa, pagi hari ini saya baru selesai bersih-bersih, selesai nanam tanaman, buah bunga, juga tanaman-tanaman yang lain. Itu adalah hobi saya, bukan sekedar menanam, tapi kita memperbanyak hamba Allah, makhluk Allah yang berzikir. Tanaman, binatang-binatang di sekitar kita sebenarnya berzikir. Hanya kita tidak mengetahui bagaimana mereka berzikir, bagaimana mereka bertasbih. Dengan lingkungan yang banyak berzikir dan bertasbih, tentu lingkungan itu akan menjadi lingkungan yang menyejukkan. Itulah kenapa di pesantren kita banyak kita tanam bermacam tumbuhan, bermacam buahan, bermacam bunga, dan lain-lain. Semangatnya agar ada situasi yang kondusif bagi kita untuk kesehatan jiwa. Dan para santri, wali santri dan juga pemirsa, saya tengah santai bersama dengan orang Pak tukang ini dan tukang kebun, tidak kelihatan di kamera, tengah duduk di depan rumah bagian belakang. Sekali lagi saya sampaikan, saya menyukai barang-barang lama. Ini rumah kita ini pintunya adalah pintu yang sangat lama. Ini saya dapatkan dari Mojokerto dan kita pasang tanpa kita rubah, tanpa kita cat. Ternyata kayu jati yang tidak dicat, yang tidak dipoles, ini juga tetap bisa memancarkan wibawa tertentu, sehingga setiap orang yang menyaksikannya bisa merasakan bahwa pintu ini pintu yang berwibawa, menyenangkan dan menyentuh jiwa. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Kalau ada manfaatnya bisa dilihat, didengar,
oleh lebih banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian hari ini menjadi vlog yang ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Para santri dan juga wali santri dan pemirsa, saya memiliki beberapa putra sama dengan panjenengan semua, dan kita tahu bahwa anak itu adalah amanah yang bisa membuat Allah ridho, dan sebaliknya bisa menyebabkan Allah murka terhadap kita karena kita abai terhadap amanah yang diberikannya. Saya juga begitu. Saya memiliki 5 orang putra putri. Yang pertama Zanuba Alfareni. Mereka selesai pendidikannya di SD, kemudian di pesantren Gontor Putri, kemudian ke Mesir untuk menempuh S1, kemudian S2-nya ditempuh di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian Muhammad Ulil Albab, ini pendidikan setelah SD, ia menempuh di pendidikan Dalwa di Raci, Pasuruan, sekaligus kuliah di sana 12 tahun di Dalwa, kemudian ikut di pesantren Haramain di Pujon yang diasuh oleh Ki Haji Ihya Ulumuddin. Praktis anak saya yang kedua ini mondok dan menempuh pendidikan S1-nya selama 15 tahun. Dan yang ketiga Ahmad Zahuda, ini SD, kemudian di Gontor, kemudian S1-nya bahasa Arab di UIN Malik Ibrahim Malang, kemudian sekarang lagi menempuh S2 di jurusan yang sama di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan yang keempat Ahmad Halaji, ia lagi diasuh oleh Kiai Haji Lukman Hakim di Bogor. Dan yang terakhir adalah Ahmad Nun yang sekarang tengah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Mesir. Dari pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak itu, saya bergembira sebagai orang tua bisa memberikan dan mengantar mereka untuk memperoleh pendidikan seperti yang mereka cita-citakan. Dan dari kelima putra-putri itu, 3 sudah nikah. Yang pertama Zanuba Alfareni, suaminya adalah Fakhrizal Ishak, LC, MPhil I, S1-nya diselesaikan di Syria, dan S2-nya di UIN Sunan Ampel. Kemudian Muhammad Ulil Albab juga sudah nikah. Istrinya namanya Ahamiyatun Najah, yang hafidhah, menyelesaikan pendidikan
S1-nya di UIN Malik Ibrahim Malang. Dan yang ketiga, Ahmad Zahuda, istrinya adalah Alik Nadhirah, menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Malang. Dan sebelumnya menyelesaikan pendidikan pesantrennya di Gontor Putri. Para santri, wali santri, dan pemirsa, sekarang saya sudah memiliki 5 cucu dan usia saya sudah lebih dari 60. Alhamdulillah diberikan usia yang relatif panjang dan alhamdulillah sehat. Ini tinggal menempati tahun-tahun akhir. Moga-moga kalau Allah memanggil, moga-moga kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Ada pertanyaan dari banyak teman, apakah tidak khawatir tentang anak-anak ke depan ketika sampean tidak ada. Ya, terus terang saya khawatir karena saya sering melihat, membaca dari banyak fakta yang semakin membuat saya khawatir. Yang saya khawatirkan yang pertama, mereka nanti tidak rukun. Nah, ini yang sungguh sangat saya khawatir. Karena pasti kelimanya ini nanti akan berbeda-beda. Karena pasti Allah membuat mereka tentu berbeda, baik ekonominya, baik anugerah kehormatan yang Allah berikan, dan lain-lain. Kalau mereka tidak bijak, akan tumbuh rasa iri, dan iri itulah yang kemudian akan membuat mereka tidak bisa lagi rukun. Tapi dengan vlog ini saya berharap mereka bisa tetap menjaga bahwa mereka adalah saudara kandung yang di antara mereka harus terbangun persaudaraan hari ini, besok, dan sampai nanti di akhirat. Yang kedua, saya khawatir adalah mereka kurang memiliki daya tahan karena mereka tidak mengalami pahit getirnya perjuangan. Mereka tidak mengalami kesulitan merintis sebuah pesantren. Mereka dewasa, pesantren sudah dalam keadaan berjalan dengan baik, lembaga-lembaga pendidikan sudah berjalan dengan baik, sehingga mereka tidak tertempa oleh keadaan sehingga memiliki daya tahan. Padahal tantangan akan selalu ada. Kalau dulu di masa saya tantangannya adalah bagaimana mengembangkan pesantren ini, maka pada era anak-anak ini adalah bagaimana menjaga dan terus agar bisa berkembang. Dan itu tidak kalah berat ketimbang apa yang saya alami di masa lalu. Kalau anak-anak tidak memiliki daya tahan, jiwa petarung yang kuat, saya khawatir rintisan ini akan berhenti, tidak lagi berkembang. Karena banyak pesantren juga mengalami hal yang sama. Saya mohon doa agar
itu tidak terjadi. Yang ketiga, saya khawatir akan muncul walaupun sedikit jiwa sombong. Sudah sering saya sampaikan kepada anak-anak untuk tidak sombong, untuk tetap tawadhu, rendah hati, karena pada hakikatnya ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri terhadap sesuatu yang bukan karya kita. Tapi ya, karena keadaan seperti ini, saya khawatir tumbuh rasa sombong dan menyebabkan Allah murka. Yang saya khawatirkan yang keempat adalah anak-anak itu enggan belajar, enggan untuk terus meningkatkan pengetahuan baik agama maupun wawasan yang lain, enggan untuk belajar dari pesantren yang lain. Karena dinamika lembaga pendidikan, dinamika pesantren itu sekarang luar biasa. Harus kita akui, antara satu pesantren yang lain itu saling berlomba. Antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain ada semacam persaingan yang sangat sengit. Kalau anak-anak enggan belajar, maka saya khawatir akan kehilangan kekuatan untuk persaingan, ya, dan itu akan melemahkan para santri dan para guru yang ada di pesantren. Yang kelima yang saya khawatirkan pada anak-anak saya adalah mereka tidak mempunyai lagi impian, tidak memiliki lagi cita-cita. Seakan-akan perjalanan ini sudah selesai. Padahal sebenarnya pesantren kita ini baru mulai. Dan ini yang saya khawatirkan. Para santri, wali santri dan pemirsa, tapi kalau saya melihat dari perspektif yang lain, dari perspektif pendidikan mereka, kekhawatiran tadi rasanya hilang dan tidak perlu, karena pendidikan mereka, pengalaman mereka jauh melebihi pendidikan dan pengalaman saya. Dalam hal ini saya optimis mereka akan bisa menjaga dan mengembangkan pesantren ini bersama-sama dengan saudaranya yang lain. Dan yang kedua, kekhawatiran saya ini menjadi hilang karena saya yakin Allah pasti memberikan penjagaan, memberikan ilham kepada mereka untuk mengambil langkah-langkah terbaik dalam rangka menjaga dan mengembangkan pesantren ini, sebagaimana Allah pernah memberikan yang terbaik kepada saya pribadi ketika dulu saya merintis pesantren, berangkat dari ketidakmungkinan, semuanya tidak mungkin, kemudian semuanya menjadi berhasil. Allah juga yang memberikannya. Dengan itu saya yakin Allah juga akan memberikan yang sama kepada anak-anak saya. Memang ini belum saya berikan otoritas itu kepada anak-anak saya semuanya, tapi sebagian mereka sudah menanganinya. Dan saya lihat yang pertama mereka juga sudah punya tanggung jawab. Yang kedua mereka juga sudah bekerja keras. Yang ketiga mereka juga sudah punya kepekaan terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail. Ini terus terang menggembirakan. Sedikit demi sedikit kekhawatiran saya yang tadi saya sampaikan semakin berkurang. Yang muncul kemudian optimis bahwa pesantren ini akan tetap berkembang dan menjadi lebih baik setelah saya nanti tidak ada. Mohon doa restu kepada santri, wali santri dan juga pemirsa. Yang pertama, agar
putra-putri saya yang pertama, Zaunubah Al-Fareni dan Fahrizal Ishaq yang tengah merintis sebuah pesantren di Wonosalam. Allah berikan kekuatan dan kesabaran sehingga tugas hidupnya bisa dilakukan dengan baik. Yang kedua, putra-putri, menantu dan cucu saya yang sekarang tengah ikut bersama saya menangani berbagai aktivitas di pesantren, diberikan kekuatan, hidayah dan maunah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dua putra saya yang tengah menempuh pendidikan di Bogor dan di Mesir, moga-moga diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, kelak mereka kembali bisa memperkuat pesantren yang kami rintis ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.